Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Atayla Javier Hutagalung dari Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak kelas 1B dengan NPM 24783040. Di sini saya akan menyampaikan materi, menjelaskan dan menyampaikan argumen tentang pertama sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Yang kedua tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dan yang ketiga, saya akan mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Nah, kita masuk ke materi yang pertama. Mengutip dari website politeknikkampar.ac.id, ada salah satu dokumen di sana yang berjudul Guruko, Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, volume kedua, 3 Agustus 2024, dengan tema Konsep dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, yang disusun oleh Dinda Meirani, Isnadiatul Husna, dan Aulia Indira. Pada dokumen tersebut, mereka memaparkan tentang sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Baik, dalam sejarahnya, Budi Utomo yang berdiri pada tahun 1908 dianggap sebagai tonggak Hari Kebangkitan Nasional bagi Indonesia. Organisasi ini menandai awal munculnya kesadaran nasional di kalangan masyarakat Indonesia. Organisasi ini menandai awal pertama kali munculnya kesadaran nasional di kalangan masyarakat Indonesia, meskipun istilah Indonesia belum digunakan pada saat itu. Pasca berdirinya Budi Utomo, muncul pula berbagai organisasi pergerakan nasional lainnya, seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Partai Indis, PSII, PKI, NU, dan lain sebagainya, yang bertujuan untuk mengakhiri penjajahan Belanda dan mengantarkan Indonesia pada kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Secara sosiologis, Profesor Nina Lubis pada tahun 2008 menyatakan bahwa pada masa lalu musuh negara seringkali diartikan secara jelas sebagai penjajah yang menghalangi upaya mencapai keadilan dan kesetaraan manusia bagi warga negara. Namun pada saat ini, tantangan terbesar itu bukan dari luar, melainkan dari dalam negeri itu sendiri. Hal ini mencakup permasalahan seperti merajalelanya korupsi, ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, kemiskinan, kesenjangan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakmampuan menghargai martabat orang lain, dan praktik penyuapan. Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa upaya untuk mempertahankan eksistensi negara mencapai tujuan nasional sesuai dengan cita-cita para pendiri negara masih terus berjalan dan belum selesai sampai saat ini. Secara sosial, seluruh pemimpin nasional membangkitkan semangat rakyat untuk melawan penjajah yang berusaha merebut kembali kendali dan kekuasaan atas Indonesia merdeka. Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks sosial sangat penting bagi masyarakat dan pada akhirnya negara untuk menjaga eksistensi negara itu sendiri. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan telah masuk dalam kurikulum pendidikan sekolah sejak tahun 1957. Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian Sumantri pada tahun 1972 pada masa Orde Lama. Diperkenalkan istilah-istilah sebagai berikut. Pertama, kewarganegaraan pada tahun 1957. Kedua, PKN pada tahun 1962. Dan ketiga, pendidikan kewarganegaraan pada tahun 1968. Pada masa awal Orde Lama, sekitar tahun 1957, pelajaran pendidikan kewarganegaraan membahas tentang proses memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Sedangkan pada masa PKN, tahun 1961, lebih fokus pada sejarah kebangkitan nasional, konstitusi, dan pidato politik yang bertujuan membangun karakter bangsa Indonesia. Pada masa Orde Baru, diperkenalkan kurikulum 1968 yang memasukkan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Fitriatun 2019. Nah, lalu kenapa sih konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu penting? Jawabannya adalah kurang lebih sebagai berikut. Masih mengutip pada laman yang sama, disebutkan seperti ini. Indonesia dikenal sebagai negara hukum. Sebagaimana tercantum dalam konstitusinya, hal ini menunjukkan bahwa
penyelenggaraan negara yang di Indonesia tidak semata-mata didasarkan pada kekuasaan. Setiap proses dalam penyelenggaraan negara harus mematuhi aturan hukum yang bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat. Sebelum ketentuan ini dituangkan dalam pasal konstitusi, Indonesia telah menyatakan dalam Simposium Pemahaman Negara Hukum pada tahun 1966 bahwa negara hukum mempunyai ciri bahwa lembaga-lembaga negara hanya dapat bertindak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga-lembaga tersebut, yang mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan tersebut, yang dikenal dengan asas Rule of Law. Kiai No. N. Barat, tahun 2020. Suatu negara tidak dapat terbentuk tanpa adanya konstitusi. Konstitusi merupakan unsur esensial dalam struktur ketatanegaraan yang wajib ada dan tidak dapat dipisahkan. Untuk membentuk suatu negara diperlukan beberapa unsur dasar, antara lain 1. Pemerintahan yang berdaulat. 2. Daerah yang jelas. 3. Populasi atau orang. 4. Pengakuan dari negara lain. Namun, keberadaan 4 unsur tersebut tidak menjamin suatu negara dapat secara efektif menjalankan peran negaranya jika tidak memiliki konstitusi yang sesuai, menurut Fitriatun tahun 2019. Dan itulah kenapa konstitusi itu penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di Indonesia. Lanjut penyampaian materi yang kedua tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan signifikan pada struktur pemerintahan Indonesia, sejalan dengan amandemen konstitusi yang diterapkan. Contohnya adalah krisis moneter yang parah pada pertengahan tahun 1977, yang mengakibatkan lonjakan harga secara drastis pada saat itu, depresiasi nilai tukar rupiah, dan keadaan yang semakin memburuk. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah memicu kerusuhan di Jakarta dan sekitarnya. Situasi yang tidak terkendali ini akhirnya memaksa Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1988 setelah 30 tahun lebih memimpin Indonesia. Dan pada tahun 1988 dimulailah era reformasi, di mana masyarakat mulai menuntut perubahan dengan cara pertama, modernisasi Undang-Undang tahun 1945. Yang kedua, menghapus doktrin dui fungsi ABRI. Ketiga, mengutamakan supremasi hukum, menghormati hak asasi manusia, dan memberantas KKN. Keempat, meningkatkan desentralisasi dan meningkatkan hubungan pusat daerah. Kelima, meningkatkan kebebasan pers. Keenam, meningkatkan praktik demokrasi. Seiring berjalannya waktu, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 semakin kuat. Perubahan ini dipandang penting bagi seluruh warga negara Indonesia dengan latar belakang dan tujuan yang jelas, yaitu 1. Sentralisasi kekuasaan tertinggi di MPR. Kedua, pemberian kewenangan yang luas kepada Presiden. Ketiga, penyempurnaan pasal yang masih terbuka terhadap berbagai penafsiran. Keempat, memperkuat kewenangan Presiden dalam mengatur hal-hal krusial di bidang hukum. Tujuannya adalah untuk meningkatkan struktur pemerintahan, otonomi rakyat, hak asasi manusia, distribusi kekuasaan, kesejahteraan masyarakat, adanya negara yang berdasarkan demokrasi dan hukum, dan aspek-aspek lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan nasional. Nah, MPR menyikapi hal tersebut dengan melakukan serangkaian perubahan secara bertahap dan terencana dalam 4 kesempatan yang berbeda. Makanya ada 4 kali amandemen. Nah, yaitu perubahan pertama terjadi pada sidang umum MPR tahun 1999. Perubahan kedua terjadi pada sidang tahunan MPR tahun 2000. Perubahan ketiga dilaksanakan pada sidang tahunan MPR tahun 2001, sedangkan perubahan keempat dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2022. Dan yang terakhir ada esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masih mengutip dari laman yang sama, di sini dipaparkan konstitusi adalah kumpulan norma atau peraturan yang menentukan bagaimana suatu pemerintahan diatur dan dijalankan. Yang pertama, konstitusi adalah landasan konstitusionalisme, yaitu landasan yang bersumber pada konstitusi, baik secara luas maupun sempit. Kedua,
konstitusi berperan mengatur kekuasaan pemerintah agar tidak melampaui batasnya guna melindungi hak-hak warga negara. Ketiga, konstitusi berfungsi untuk A. Mengatur dan mengendalikan kekuasaan pemerintah agar tidak membebani rakyat. B. Memberikan kerangka hukum bagi perubahan sosial yang diinginkan pada tahap selanjutnya. C. Menjadi dasar penyelenggaraan bagi perubahan sosial yang diinginkan pada tahap selanjutnya. C. Menjadi dasar penyelenggaraan negara menurut sistem ketatanegaraan yang dihormati oleh seluruh warga negara. D. Menjamin hak asasi warga negara. Berikut beberapa jenis konstitusi yang berlaku di Indonesia. Pertama, ada UUD atau Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Kedua, ada Undang-Undang RIS atau Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 yang digunakan pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, hanya 1 tahun. Nggak sampai 1 tahun kurang lebih, karena ini dianggap menyalahi demokrasi pada saat itu, tidak sesuai dengan latar belakang negara. Ketiga, ada Undang-Undang Dasar 1950 pada tahun 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Keempat, ada Undang-Undang 1945 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. 4 kali setelah amandemen, yang digunakan pada tahun 19 Oktober 1999 sampai dengan sekarang. Selain itu, terdapat beberapa jenis konstitusi berdasarkan ciri-cirinya. Pertama, konstitusi tertulis dan tidak tertulis. 2. Konstitusi yang fleksibel dan kaku. 3. Konstitusi tertinggi dan non-tertinggi. 4. Konstitusi federal dan kesatuan. 5. Konstitusi presidensial dan parlementer. Dan tujuan konstitusi di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 kategori utama. Pertama, membatasi dan mengawasi kekuasaan politik. 2. Membebaskan kekuasaan dari kendali penguasa sendiri. 3. Menetapkan batas-batas yang jelas bagi penguasa dan menjalankan kekuasaannya. Nah, lembaga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mencakup berbagai aspek, seperti tugas, fungsi, wewenang, dan susunan organisasi. Konstitusi ini dijabarkan lebih lanjut melalui serangkaian undang-undang antara lain Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 yang mengatur tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, UU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 yang membahas tentang Mahkamah Agung, 2011 tentang Komisi Yudisial, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK. Dalam konteks struktur politik Indonesia yang tinggi, terdapat 10 kekuasaan utama, antara lain MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi kurang lebih ada 9. Simpulan tentang konstitusi. Dalam konteks sejarah Indonesia, konstitusi dianggap sebagai hasil kesepakatan sosial yang merupakan bentuk kesepakatan masyarakat. Artinya, konstitusi mencerminkan kesepakatan bersama untuk membentuk negara dan pemerintahan yang akan memerintahnya. Tugas pemerintah adalah memimpin negara berdasarkan konstitusi yang harus membuat prinsip-prinsip yang bermanfaat dan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Mengutip dari Bani et al. Pada tahun 2023. Konstitusi adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana lembaga-lembaga negara dibentuk dan dijalankan, termasuk hal-hal seperti struktur negara, hak asasi manusia, dan tata cara perubahan undang-undang dasar, dan berbagai aspek lainnya. Seiring berjalannya waktu, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi kebutuhan bersama bagi bangsa Indonesia. Ide dasar yang melatar belakangi upaya perubahan Undang-Undang Dasar adalah penempatan kekuasaan tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menduduki kedudukan tertinggi dalam hierarki umum di Indonesia menurut Fitriatun tahun 2019. Mungkin sekian dari saya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kepada Bapak dosen terutama yang sudah menyimak dan menonton sampai habis. Dan saya ingin mengucapkan maaf apabila terdapat misinformasi, kesalahan tata bahasa,
kurangnya sopan santun dan lain sebagainya, saya ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi, terima kasih sudah menonton. Saya selesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.